Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, masuk semua. Masuk semua ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mas Bagas. Baik semuanya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menimba ilmu di sekolah. Al-Fatihah. Selesai. Baik, apakah kalian masih ingat materi yang kita bahas sebelum hari ini, yang kita bahas kemarin? Ingat Pak, Materi tentang apa? adab terhadap tetangga. Ya benar. Karena kemarin sudah membahas adab terhadap tetangga, maka hari ini materinya yaitu kita akan membahas menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan ayat 32 Quran surat Al-Isra ya, yang membahas tentang larangan untuk mendekati zina. Nah, jadi kalian ada yang tahu nggak sih apa itu zina? Perbuatan hina Pak, keji. Ya, perbuatan keji. Selain itu mungkin ada yang tanggapan yang lain? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke. Jadi zina itu perilaku yang mencerminkan perbuatan keji, atau lebih tepatnya ya, itu melakukan hubungan badan sebelum halal atau sebelum menikah. Jadi zina itu bisa dikatakan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah atau sebelum waktunya. Jadi larangan pada ayat 32 Quran surat Al-Isra ini menekankan bahwa kita dilarang hanya untuk mendekati saja, bukan hanya melakukan zina. Jadi mendekati saja sudah dilarang karena berakibat fatal terhadap pergaulan kita. Jadi terutama pada mahasiswa, karena mahasiswa bahkan siswa sekarang itu sudah banyak sekali yang mendekati zina, mungkin seperti pacaran atau HTS-an mungkin, atau yang sebagainya yang mendekati zina tersebut, atau yang membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan itu terlalu dekat, bahkan sampai menyentuh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada yang hafal nggak ayat 32 Quran surat Al-Isra? Tidak Pak, belum hafal. Jadi saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan di mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, pada ayat ini sudah dijelaskan bahwa mendekati zina itu merupakan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang keji. Jadi kita sebagai makhluk atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita melaksanakan perintah yang baik lalu meninggalkan perbuatan yang buruk atau yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya jika kita mendekati zina sudah dilarang, berarti kan otomatis zina itu juga dilarang kan, karena lebih parah lagi dibandingkan hanya mendekati saja. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang jalan yang salah. Nah, itu kita perlu mengetahui, karena jika kita tidak mengetahui hal yang dasar saja, kita akan tersesat dalam kesesatan yang lebih dalam. Jadi kenapa kita belajar mengenai agama, etika, norma, dan mungkin adab seperti kemarin itu? Ya karena supaya kita
berperilaku baik di dalam masyarakat atau di dalam lingkungan kita. Jadi jika kita katakanlah misal ada seseorang yang melakukan zina, dampak sosialnya apa sih? Ada yang tahu? Di Pak, di grebek. Nah, ini itu salah satunya ya. Dan selain itu kan kita akan dikucilkan atau anaknya Pak ini ternyata melakukan zina di hotel Ponorogo Permai misalnya. Nah, itu kan akan mendapatkan dampak sosial yang cukup signifikan, walaupun ayah dari seorang anak tersebut tidak ikut-ikut dalam zina tersebut, tapi akan tertarik atau akan terbawa oleh perilaku anaknya tersebut, karena kan jika anaknya melakukan sesuatu kesalahan, pasti kan yang dipertanyakan adalah orang tuanya, yang kedua yaitu pendidikannya. Nah, maka dari itu kita perlu belajar dan kita pahami baik-baik bahwa bagaimana zina itu kenapa dilarang, kenapa walaupun mendekati saja sudah dilarang, itu pasti ada faktor-faktor tertentunya. Nah, jadi kenapa kok zina ini dilarang, ini pasti berkaitan dengan unsur yang sudah dilarang atau sudah diperintah untuk dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita pahami bahwa kita sebagai sesama manusia pasti kita memiliki dosanya masing-masing. Mungkin kita tidak melakukan zina, kita tidak mendekati zina atau pacaran, tapi kita judul, misal judul itu kan juga perilaku yang dilarang atau jalan yang buruk bagi hamba Allah atau bagi makhluk Allah. Nah, jadi kita juga tidak perlulah menghakimi sesama makhluk Allah. Jadi biarkanlah untuk menilai itu sudah menjadi tugas Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik kita ikuti, apa yang buruk kita tinggalkan. Itu jalan yang menurut saya atau dari analisis saya itu lebih baik seperti itu dibandingkan kita terjerat oleh lingkaran setan. Ya. Jadi kita harus menghindari perilaku buruk dan mengusahakan untuk berperilaku baik seperti itu. Dan sebagai manusia kita tidak boleh menghakimi manusia yang lain bahwa ini tuh dosa, dia melakukan dosa besar, dia melakukan zina, dia melakukan judi dan sebagainya. Nah, itu kan juga penyebab-penyebab mengapa pergaulan bebas ini juga perlu diperhatikan, karena kita harus hindari hal-hal tersebut supaya kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini yang sementara. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalian ambil poin pentingnya saja, yaitu poin pentingnya kita harus mengetahui mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Nah, jika kita sudah mengetahui kedua hal tersebut, maka insya Allah kita akan terlepas dari mara bahaya maupun dampak sosial yang akan dapat terjadi pada kita, mungkin di sosial, sekolah atau lingkungan kita yang kita tinggali. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan kalian buka halaman 44 untuk mengerjakan tugas atau evaluasi dari bab menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji ini, namun mengerjakannya di rumah saja. Jadi tidak perlu kalian kerjakan di sini karena waktunya sudah mau habis. Jadi saya kira sudah cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.